Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Susmitayanti dengan NIM 08011182328003. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 4 di nomor 6, yaitu buatlah program C++ untuk mencari pembagi terbesar selain dirinya sendiri. Itu dengan yang pertama itu ada pseudocode-nya. Di sini pseudocode-nya itu kita masukkan dulu untuk variabelnya itu. Kita menggunakan variabel bilangan dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya ke bikin untuk memulai program. Selanjutnya ke read bilangan di mana pengguna akan menginputkan nilai dari bilangan ini dan komputer akan membacanya. Lalu di sini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk pembagi terbesar itu sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada for i, di sini ada perulangan. Nah, for i itu 2 tuh bilangan per 2. Jadi di sini akan dicek pada perulangan, lalu apabila memenuhi, maka dia akan ke if ini dan mengecek pada pernyataan kondisi if ini, dan dia akan mengecek bilangan mod i itu sama dengan 0. Apakah ini benar atau tidak? Jika benar, maka dia akan ke ini dia akan menuliskan pembagi terbesarnya itu sama dengan nilai i yang tadi. Dan di sini itu berapa nanti bakal diperbarui. Jadi tadi di sini kan tuh itu 1. Nah, nanti bakal dirubah lagi sampailah didapatnya yang terbesarnya. Lalu selanjutnya ke i++ lagi. Lalu selanjutnya dicek lagi di sini apakah i-nya itu memenuhi. Jika tidak memenuhi, maka dia akan ke i++ ini lagi. Lalu selanjutnya sampailah didapat pembagi terbesarnya itu berapa, nilai I-nya itu berapa. Lalu selanjutnya jika sudah, maka dia akan mencetak pembagi terbesar dari bilangan. Nah, bilangannya yang kita inputkan tadi, lalu ini adalah pembagi terbesar yang sudah kita dapatkan terakhir kali di sini, itu yang terbesarnya berapa I-nya. Nah, itu bakal dicetak di sini. Lalu N titik untuk mengakhiri program. Lalu di sini selanjutnya ada flowchart-nya. Flowchart di sini ada kita mulai dengan start itu bentuknya seperti lingkaran ini. Lalu selanjutnya ke read bilangan untuk menginputkan nilai dari bilangan. Lalu selanjutnya di sini ada perulangan for. Perulangan for ini for i sama dengan 2 tuh bilangan per 2. Ini sebenarnya bilangan saja tulisnya. Lalu selanjutnya ke for i sama dengan 2 tuh bilangan per 2. Lalu apabila benar, maka dia akan mengecek ke pernyataan kondisi ini. Pernyataan kondisi if, di mana if bilangan mod i itu sama dengan 0. Nah, jika benar, maka dia akan menuliskan pembagi terbesar itu sama dengan i yang didapatkan di sini tadi. Lalu selanjutnya jika false, maka dia akan lanjut ke i++. Nah, untuk yang benar itu juga bakal ke i++ juga, maka dia akan ke mengulang cover i ini. Namun apabila benar, jika benar, dia akan lanjut lagi untuk menghitung lagi, untuk mengecek lagi. Namun apabila salah, dia akan mencetak ini pembagi terbesar dari bilangannya yang sudah kita inputkan tadi adalah pembagi terbesar yang sudah kita dapatkan di sini, nilai I-nya itu akan dicetak ini. Lalu selanjutnya jika sudah menuju ke N titik koma untuk mengakhiri program. Baiklah, selanjutnya ini untuk programnya. Programnya itu pertama kali kita masukkan dulu validernya, itu ada hashtag include IOStream. Ini agar kita bisa menggunakan sintaks in, cout, dan juga inline, menggunakan namespace std, agar kita bisa menggunakan semua kelas atau file yang terdapat dalam namespace std ini. Lalu selanjutnya kita gunakan fungsi utamanya itu integer main, buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung kurawal untuk memulai programnya. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan tipe data integer untuk variabel bilangan titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita akan mau menginputkan nilai dari bilangannya. Maka kita buatkan dulu untuk cout-nya itu masukkan bilangan titik 2 tanda petik titik koma lalu in bilangan titik koma.
Nah, lalu selanjutnya di sini kita menginisiasikan terlebih dahulu untuk pembagi terbesarnya itu sama dengan 1. Pembagi terbesar sama dengan 1. Nah, di sini untuk pembagi terbesar ini kita menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya, di sini kita menggunakan perulangan for, dimana for int i sama dengan 2 titik koma i kurang dari sama dengan bilangan per 2 titik koma i plus plus. Nah, lalu selanjutnya di sini kita buka kurung kurawal, lalu kita tuliskan di sini apabila memenuhi kondisi perulangan ini, maka lanjut ke pernyataan kondisi duanya, itu ada if bilangan mod i sama dengan 0. Tutup kurung, lalu buka kurung kurawal, lalu selanjutnya ini untuk pembagi terbesar sama dengan i. Sama dengan i. Titik koma. Nah, lalu selanjutnya di sini dan untuk menutup ini, ini untuk menutup ini, lalu di sini kita cetak untuk pembagi terbesar dari ini bilangan ini adalah sini kita hubungkan lagi adalah pembagi terbesar. Pembagi terbesar. Pembagi terbesar. Lalu ini endline titik koma. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri program. Lalu selanjutnya di sini kita coba build and run. Di sini kan kita menggunakan for, di mana for int i sama dengan 2. Lalu titik koma, kondisinya ini di mana i kurang dari sama dengan bilangan per 2. Lalu titik koma i plus plus. Lalu kita build and run lagi. Nah, ini di sini kita berikan tanda titik koma. Nah, selanjutnya kita build and run lagi. Kurung titik kurung if bilangan mod i sama dengan 0, lalu if pembagi terbesar sama dengan i titik koma kurung kurawal lalu cetak cout journal titik koma. Nah, di sini R build and run lagi.
Nah, di sini kita coba masukkan untuk bilangannya itu 21. Nah, jadi yang bakal muncul di sini untuk pembagi terbesar dari 21 itu adalah 7. Nah, untuk penjelasannya itu seperti ini. Nah, pertama kali kan kita buatkan terlebih dahulu tuh untuk nah, ini kan kita buatkan terlebih dahulu ya. Ini apa namanya? File header-nya itu ada hashtag input iostream agar kita bisa memanggil sintaks in, cout, dan juga inline. Lalu selanjutnya di sini kita gunakan namespace std agar kita bisa menggunakan sintaks-sintaks yang ada di iostream ini. Lalu selanjutnya untuk itu kita menggunakan fungsi utamanya itu ada integer main. Ini tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Lalu selanjutnya ini ada buka kurung perawal untuk mengawali program. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan variabel dari bilangannya itu dengan tipe data integer. Lalu di sini kita mau menginputkan bilangan, maka kita buatkan untuk cout memasukkan bilangan. Jadi komputer ini akan mencetak ini kata ini, masukkan bilangan, ini masukkan bilangan. Nah, lalu in bilangan, di mana pengguna ini akan menginputkan nilai dari variabel bilangan. Nah, misalkan kita inputkan itu angkanya 21 ini. Lalu selanjutnya di sini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk pembagi terbesarnya itu sama dengan 1, karena pembagiannya itu kan ya dengan dirinya sendiri. Pasti misalnya kayak 21 ini, 21 sama 1. Jadi kita misalkan saja terlebih dahulu untuk pembagi terbesarnya itu sama dengan 1. Lalu di sini masuk ke perulangan for, di mana perulangan for ini terdapat int i sama dengan 2, di mana i-nya itu diinisiasikan sama dengan 2, lalu dicek pada kondisi ini, karena kondisinya itu i kurang dari sama dengan bilangan per 2. Nah, lalu selanjutnya untuk perubahan ini ada i++. Nah, pada kondisi ini kan i kurang dari sama dengan bilangan dibagi 2. Nah, untuk i-nya itu kan sama dengan 2. Nah, maka dicek apakah 2 itu kurang dari sama dengan bilangan dibagi 2. Nah, kita cek dulu bilangan dibagi 2. Bilangan itu kan 21. 21 bagi 2 itu kan 10,5. Karena ini bilangan integer, karena ini termasuk tipe data integer, maka kita harus bulatkan mau ke atas atau ke bawah. Tapi di sini kita coba untuk bulatkan ke bawah. Jadi untuk bilangannya untuk yang di sini ini 10. Jadi dicek apakah 2 itu kurang dari sama dengan 10. Nah, itu kan benar ya, karena 2 itu kurang dari 10. Maka dia akan menuju ke sini. Menuju ke pernyataan kondisi if, di mana 21 mod 2 itu apakah sama dengan 0. Itu kan salah, karena 21 dibagi 2 itu sisa pembagiannya bukan 0. Maka untuk itu lanjut lagi ke i++, dan pembagi terbesarnya ini masih sama 1, belum berubah. Jadi lanjut lagi ke i++, di mana i++ ini berarti i-nya sekarang sama dengan 3. Nah, dicek apakah 3 ini kurang dari sama dengan 10. Itu benar, masih. Maka akan dicek di sini if bilangan mod i berarti 21 dibagi 3, apakah sisa pembagiannya sama dengan 0? Itu benar, karena 21 bagi 3 itu kan hasilnya 7, sisanya 0. Jadi, untuk pembagi terbesarnya ini, kita sesuaikan dengan nilai I yang tadi di sini. Nilai I-nya kan sama dengan 3, maka untuk pembagi terbesarnya sekarang sama dengan 3. Lalu lanjut lagi ke I++. I++ sekarang I-nya itu sama dengan 4. Nah, dicek lagi apakah 4 itu kurang dari sama dengan 10. Itu benar karena 4 lebih kecil dari 10. Lalu lanjut lagi ke pernyataan kondisi if. Dan dicek di sini apakah 21 dibagi 4 itu sisa pembagiannya 0. Itu salah, karena kalau 21 dibagi 4 itu bersisa. Tidak
tidak habis dibagi. Jadi, untuk pembagi terbesarnya masih sama dengan 3, lalu lanjut lagi ke I++. Sekarang I-nya itu sama dengan 5, di mana 5, dicek apakah 5 itu kurang dari sama dengan 10. Karena benar, maka dia masuk lagi ke pernyataan kondisi if, di mana if ini diperiksa apakah 21 dibagi 5 itu sisa pembagiannya itu sama dengan 0, itu salah karena sisanya itu kan 1. Jadi, untuk pembagi terbesarnya ini masih sama dengan 3. Lalu lanjut lagi ke I++, di mana I-nya sekarang sama dengan 6. Nah, di sini dicek lagi apakah 6 itu kurang dari sama dengan 10. Itu benar, masih benar. Maka lanjut lagi ke pernyataan kondisi if. Nah, di sini dicek apakah 21 itu dibagi dengan 21 dibagi dengan I-nya itu 6 tadi, apakah sisa pembagiannya itu sama dengan 0? Itu salah. Maka untuk pembagi terbesarnya itu masih sama dengan 3, dan lanjut lagi ke I++. Nah, I++ sekarang I-nya sama dengan 7. Nah, dicek apakah 7 itu kurang dari sama dengan 10. Nah, itu benar. Maka lanjut lagi ke pernyataan kondisi if, dan dicek apakah 21 mod 7 itu sama dengan 0. Nah, itu benar. Karena 21 dibagi 7 itu kan hasilnya 3 dengan sisa 0. Jadi, untuk pembagi terbesarnya ini sekarang sama dengan 7. Karena tadi kan kita cek di I sama dengan 7 itu sisa pembagiannya 0. Maka pembagi terbesarnya ini berubah lagi menjadi angka 7. Lalu selanjutnya ke I++ lagi, di mana I-nya sekarang sama dengan 8. Lalu dicek apakah 8 itu kurang dari sama dengan 10. Nah, kan benar tuh. Jadi, masuk lagi pernyataan kondisi if, di mana di sini tuh dicek apakah 21 mod 10, 21 mod 8, 21 mod 8 itu sisa pembagiannya sama dengan 0. Nah, itu kan salah karena dia tidak sisa pembagiannya bukan 0. Maka untuk pembagi terbesarnya masih sama dengan 7, dan I-nya ini bertambah 1 lagi, sekarang I-nya sama dengan 9. Dan dicek apakah 9 kurang dari sama dengan 9 itu kurang dari sama dengan 10. Nah, itu benar. Karena 9 itu lebih kecil dari 10. Maka lanjut ke pernyataan kondisi if ini, di mana dicek di sini apakah 21 dibagi 9 itu sisa pembagiannya sama dengan 0. Itu salah. Maka untuk pembagi terbesarnya masih sama dengan 7. Dan lanjut lagi ke I++, di mana I-nya sekarang sama dengan 10. Nah, I sama dengan 10, nah dicek apakah 10 itu kurang dari sama dengan 10. Nah, itu benar karena 10 itu nilainya sama dengan 10, maka 10 masih masuk kan. Jadi dia lanjut lagi ke pernyataan kondisi if, di mana if ini bilangan mod I itu sama dengan 0. Nah, dicek bilangannya kan 21, di 21 mod 10 apakah sisa pembagiannya sama dengan 0? Nah, itu salah. Maka jika salah, pembagi terbesar ini masih sama dengan 7. Dan lanjut lagi ke I++, di mana I-nya sekarang sama dengan 11. Nah, lanjut lagi. 11, nah kan dicek nih, apakah 11 itu kurang dari sama dengan 10. Nah, itu salah karena 11 itu sudah lebih besar dari 10. Jadi, perulangan ini tidak terpenuhi, maka dia akan langsung mencetak ke sini untuk pembagi terbesar dari ini bilangan tadi yang kita inputkan ini 21. Jadi pembagi terbesar dari 21 ini adalah nah pembagi terbesar. Nah, pembagi terbesar ini kan yang sudah kita dapatkan tadi yang terakhir kali itu ada angka 7. Maka di sini akan dicetak untuk pembagi terbesar dari 21 itu adalah 7. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.